Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di sebuah kota metropolitan yang penuh gemerlap dan tipu daya, tinggallah seorang wanita muda bernama Amara. Wajahnya lembut, tutur katanya santun, dan kecerdasannya membuat banyak orang kagum. Amara adalah anak tunggal dari keluarga pedagang emas yang sangat disegani. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup berkecukupan, tetapi tak pernah sombong. Satu hal yang diwariskan ayahnya sebelum wafat adalah pesan, jangan pernah biarkan orang lain merampas harga dirimu. Ketika usianya menginjak 27 tahun, Amara dinikahkan dengan seorang pria bernama Fahri. Fahri adalah pria berpenampilan menarik dan pandai berkata manis. Ia dikenal sebagai pengusaha kecil di bidang jasa konstruksi. Semua orang menyebut Amara beruntung memiliki suami seperti Fahri. Namun siapa sangka, di balik senyum Fahri tersimpan ambisi dan kelicikan. Pernikahan mereka awalnya tampak harmonis. Amara yang penuh cinta memberikan kepercayaan penuh pada suaminya. Pada hari pernikahan, keluarga Amara menyerahkan mahar berupa perhiasan emas berlian seberat 500 gram, simbol cinta dan penghormatan keluarga. Perhiasan itu tak hanya berharga secara materi, tetapi juga mengandung nilai sejarah, karena turun-temurun diwariskan. Namun setelah 6 bulan pernikahan, mulai tampak tanda-tanda perubahan. Fahri sering pulang larut malam, alasannya pekerjaan. Amara yang polos mencoba memahami, hingga suatu malam ia tak sengaja membaca pesan di ponsel Fahri. Pesan dari seorang wanita. Terima kasih, sayang. Perhiasan ini indah sekali. Aku makin cinta kamu. Hati Amara seketika remuk. Perhiasan yang mana? Dan siapa wanita itu? Amara yang selama ini selalu waspada dalam mengelola harta warisan, teringat satu hal. Sebelum pernikahan, ia menukar sebagian besar perhiasan maharnya dengan emas palsu berlapis, sebagai bentuk kehati-hatian, menyisakan sebagian kecil asli untuk kenangan. Ia tak pernah menyangka tindakan pencegahannya itu akan menjadi penyelamat di masa depan. Amara tak memilih menangis atau meratap lama-lama. Ia menyusun rencana, bukan hanya untuk mengembalikan harga dirinya, tetapi juga untuk membuka kedok suaminya yang rakus dan wanita perusak rumah tangganya. Dengan bantuan pengacaranya yang sudah lama ia percaya, dan memanfaatkan bukti-bukti yang ia kumpulkan diam-diam, Amara memulai langkah-langkah balas dendam yang tak terduga, membawa Fahri dan selingkuhannya ke hadapan hukum atas tindak penipuan dan penggelapan. Langit sore itu seolah ikut tersenyum menyaksikan pernikahan megah yang digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Hiasan bunga putih dan ungu menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan suasana hangat dan penuh cinta. Para tamu undangan yang sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha dan pejabat, mengenakan busana terbaik mereka, menyaksikan Amara melangkah anggun menuju pelaminan. Gaun putihnya sederhana, namun elegan, menjadikan kecantikan alami Amara semakin terpancar. Amara tersenyum bahagia, menatap lelaki yang kini resmi menjadi suaminya. Fahri berdiri gagah di sampingnya, mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Tatapan matanya penuh kemenangan, seolah baru saja meraih impian terbesarnya. Menikahi putri dari keluarga konglomerat pemilik jaringan toko perhiasan terbesar di kota itu. Selamat, Amara. Kalian pasangan yang serasi sekali, kata seorang tamu yang mendekat, lalu menyalami kedua mempelai. Terima kasih, Pak, jawab Amara lembut. Sore itu segalanya tampak sempurna. Senyum menghiasi wajah setiap orang, doa-doa terbaik mengalir untuk kedua mempelai. Namun di balik senyum manis Fahri, tersembunyi ambisi yang tak banyak orang tahu. Ia bukan sekadar jatuh cinta pada Amara, melainkan juga pada kehidupan mewah yang mengelilinginya. Acara puncak hari itu adalah saat keluarga Amara menyerahkan maharnya. Perhiasan emas berlian seberat 500 gram, tersusun dalam kotak kaca yang dibuka di hadapan para saksi. Kalung, gelang, cincin, dan anting-anting berdesain klasik itu pernah dipakai Ibu Amara saat menikah dan sebelumnya neneknya.
Nilai sejarahnya tak ternilai. Ini adalah simbol cinta kami kepada anak kami, dan tanda ikatan suci untuk kalian berdua, ujar Ibu Amara dengan suara bergetar haru. Fahri menatap perhiasan itu dengan mata berbinar. Sekilas ia membayangkan betapa berharganya benda itu di pasar. Namun yang tak diketahui Fahri, sebelum perhiasan itu diserahkan sebagai mahar, Amara telah melakukan hal yang tidak lazim. Ia mengganti sebagian besar emas dan berlian itu dengan logam berlapis emas dan batu imitasi. Hanya 2 cincin kecil yang asli, sebagai kenangan dan simbol ikatan sejati. Bukan karena ia tak percaya pada suaminya, tetapi karena pesan mendiang ayahnya selalu terngiang. Berhati-hatilah, bahkan pada orang yang kau cintai. Harta bisa membutakan manusia. Amara tidak berniat mengungkap rahasia ini pada siapapun. Ia hanya ingin berjaga-jaga, karena bisnis keluarganya mengajarkannya satu hal penting, nilai kepercayaan dan kehati-hatian. Hari-hari setelah pernikahan berjalan bak cerita dongeng. Fahri tampak mencintai Amara sepenuh hati. Ia selalu pulang tepat waktu, selalu membawakan bunga kesukaan Amara setiap Jumat sore, dan sering mengajak istrinya makan malam di restoran kesukaan mereka. Amara merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Rumah tangga mereka tampak harmonis. Amara bahkan membiarkan Fahri mulai mengelola sebagian usaha kecil miliknya, sebuah butik yang baru ia buka. Fahri tampak bersemangat, dan Amara merasa senang bisa mendukung suaminya berkembang. Di mata orang-orang, pasangan ini sempurna. Mereka sering tampil bersama di berbagai acara sosial. Banyak wanita muda memandang Amara dengan iri, karena merasa Amara mendapatkan pria idaman, tampan, mapan, dan penuh perhatian. Minggu-minggu setelah pernikahan yang megah itu berjalan penuh kehangatan. Amara mengira, inilah kehidupan rumah tangga idaman yang didambakan banyak wanita. Setiap pagi, Fahri mengecup keningnya sebelum berangkat kerja, lalu mengirim pesan singkat yang manis di siang hari. Jangan lupa makan siang ya sayang. Atau, aku rindu senyummu. Namun kebahagiaan itu perlahan ternoda oleh tanda-tanda yang membuat hati Amara resah. Semua berawal dari perubahan kecil. Fahri yang biasanya pulang tepat waktu, kini mulai sering terlambat. Awalnya 1 jam, 2 jam, lalu semakin sering hingga larut malam. Alasannya selalu sama, urusan pekerjaan, bertemu klien, menutup kontrak baru. Amara berusaha memahami, mencoba menjadi istri yang tidak mengekang. Tetapi kecurigaan mulai tumbuh saat Fahri sering pergi dengan penampilan yang semakin rapi, wangi parfum asing yang belum pernah dipakainya sebelumnya. Amara mulai mengingat pesan ayahnya yang dulu sering ia abaikan. Waspadalah saat seseorang berubah tanpa sebab yang jelas. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 11, Amara duduk sendiri di ruang keluarga. Ia menunggu Fahri yang belum juga pulang. Lampu rumah hanya tersisa 1 yang menyala, remang-remang, menyisakan bayangan sendu di wajah Amara. Ponselnya berkali-kali ia pandang, menanti pesan atau telepon. Tapi yang ada hanya hening. Saat Fahri akhirnya pulang, Amara menyambutnya dengan senyum, menahan sesak di dada. Kau lelah sayang, tanyanya lembut. Sedikit, banyak kerjaan hari ini, jawab Fahri sambil menghindari tatapan mata Amara. Ia langsung menuju kamar mandi, seolah tak ingin memperpanjang percakapan. Di balik pintu kamar mandi yang tertutup, Fahri menatap bayangannya di cermin. Ada rasa bersalah di matanya, tapi lebih besar lagi dorongan ambisinya. Malam itu ia baru saja bertemu Nadia, wanita yang kini menjadi pelarian dari rutinitasnya. Nadia membuat Fahri merasa muda, liar, bebas. Hal yang tidak pernah ia rasakan bersama Amara yang santun dan penuh aturan. Amara mencoba menepis prasangka. Ia meyakinkan diri bahwa Fahri hanya lelah bekerja. Tetapi tanda-tanda semakin nyata. Fahri mulai jarang menyentuh Amara. Dulu setiap ada waktu, Fahri selalu memeluknya, menggenggam tangannya. Kini sentuhan itu hilang, digantikan jarak yang tak terlihat tapi terasa menyesakkan. Fahri mulai terlena dengan kenyamanan hidup yang Amara berikan. Kartu kredit atas nama Amara digunakannya untuk hal-hal yang tak seharusnya. Ia mulai sering berurusan dengan teman-temannya yang gemar berpesta. Hingga akhirnya, Fahri berkenalan dengan seorang wanita bernama Nadia, wanita cantik dengan pesona liar, yang kemudian menjadi selingkuhannya.
Perkenalan yang awalnya tak disengaja berubah menjadi hubungan terlarang. Fahri mulai sering keluar malam dengan alasan urusan bisnis. Ia mengirim hadiah-hadiah mewah untuk Nadia, mencoba membeli cinta wanita itu dengan barang-barang mahal. Hingga pada suatu titik, ia tergoda untuk memberikan sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang tak perlu ia beli, karena sudah ada dalam genggamannya, perhiasan mahar Amara. Fahri menyusun rencana. Pada suatu malam, saat Amara tertidur pulas, ia membuka brankas kecil di kamar mereka. Dengan hati-hati ia mengambil kotak perhiasan itu, lalu menyembunyikannya di dalam tas kerjanya. Keesokan harinya, dengan alasan ada pekerjaan mendesak, Fahri keluar pagi-pagi. Perhiasan itu ia serahkan pada Nadia di sebuah apartemen sewaan. Nadia terpesona melihat kilauan emas dan berlian yang dianggapnya asli. "Ini untukmu, sayang. Kau pantas mendapatkan yang terbaik," bisik Fahri seraya mengecup tangan wanita itu. Nadia memeluk Fahri erat, matanya berbinar penuh kegirangan. Tanpa mereka sadari, sejak malam sebelumnya Amara telah menyadari gelagat aneh Fahri. Ia pura-pura tidur saat Fahri membuka brankas. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Amara menahan air matanya sepanjang malam, tapi bukan karena perhiasan itu diambil. Bukan juga karena Fahri berkhianat. Hatinya hancur karena cinta yang selama ini ia berikan tulus, ternyata hanya dipandang sebagai jalan untuk memuaskan keserakahan. Namun Amara tahu, ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya bertindak. Di dalam hati Amara berkata, "Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan pastikan mereka tenggelam dalam permainan mereka sendiri." Diam-diam ia menghubungi pengacaranya, dan mulai menyusun langkah-langkah yang akan membuat Fahri dan Nadia tak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga harga diri. Jalan panjang pembalasan itu baru saja dimulai. Keesokan harinya, Amara mengunjungi butik kecilnya yang dikelola Fahri. Ia mencoba bersikap biasa, namun pikirannya sibuk menyusun langkah. Diam-diam ia meminta staf kepercayaannya mengawasi semua transaksi Fahri. Ia juga menemui pengacara keluarganya, Pak Arif, yang sudah dianggap seperti pamannya sendiri. "Pak Arif," kata Amara dengan suara tenang, "saya mungkin akan butuh bantuan Bapak. Tolong rahasiakan dulu dari siapapun." Pak Arif menatap Amara penuh tanya. "Ada masalah, Nduk?" Amara mengangguk, lalu menceritakan semua yang terjadi, termasuk tentang perhiasan palsu itu. Pak Arif terkesiap mendengarnya, namun segera bersikap profesional. "Kau sudah punya langkah?" tanyanya. Amara tersenyum tipis. "Saya akan biarkan mereka merasa menang dulu. Lalu saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya di atas angin." Di sisi lain, Fahri merasa puas. Nadia makin lengket padanya. Perhiasan itu membuat Nadia semakin bangga memilikinya. Ia memamerkannya pada teman-temannya, seolah menunjukkan bahwa ia disayangi pria mapan. Fahri mulai bermimpi lebih jauh. Ia bahkan berpikir untuk mengambil lebih banyak dari Amara, baik harta maupun usaha kecilnya. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sudah masuk dalam perangkap yang disusun rapi oleh istrinya. Hari demi hari, Amara mengumpulkan bukti. Ia menyewa penyelidik untuk mengawasi Fahri dan Nadia. Setiap pertemuan mereka didokumentasikan, setiap transaksi Fahri dengan uang butik dicatat. Amara tahu, untuk menjerat mereka, ia tak boleh hanya mengandalkan amarah. Ia butuh bukti kuat agar hukum berpihak padanya. Benih-benih kecurigaan kini telah berubah menjadi keyakinan. Amara tak lagi ragu. Hatinya kini penuh tekad. Ia akan membuat Fahri dan Nadia menerima balasan yang setimpal. Bukan dengan tangisan, tetapi dengan langkah-langkah cerdas yang akan membawa mereka ke titik terendah hidup mereka. Malam itu, sebelum tidur, Amara berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Aku tidak akan menjadi wanita yang disakiti tanpa melawan. Kalian telah memilih jalur ini, Fahri, maka bersiaplah menerima akibatnya." Hari-hari berlalu dengan langit yang seolah terus mendung bagi Amara. Senyumnya tetap mengembang di hadapan orang lain, tetapi di dalam dirinya berkecamuk badai kekecewaan dan tekad. Setiap pagi, ketika Fahri bersiap pergi ke kantor, Amara menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi tatapan cinta seorang istri, melainkan sorot mata seorang wanita yang tengah menyusun strategi untuk menegakkan harga dirinya. Fahri tetap dengan kebiasaan barunya, pulang larut malam dengan dalih pekerjaan. Semakin hari semakin banyak alasan,
Semakin licik pula kata-kata manisnya yang disusun untuk menutupi kebohongan. Amara tak lagi menanyakan. Ia tak ingin Fahri curiga. Baginya, semakin Fahri merasa aman, semakin mudah pula ia mengumpulkan bukti yang akan menyeret lelaki itu ke lubang kehancurannya. Amara diam-diam mulai memeriksa setiap pengeluaran Fahri. Kartu kredit yang selama ini ia berikan ternyata disalahgunakan Fahri untuk membeli barang-barang mewah bagi Nadia. Melalui laporan bank dan rekaman CCTV butik, Amara menemukan bahwa Fahri sering mengambil uang kas secara diam-diam dengan alasan pembayaran vendor. Padahal, uang itu mengalir ke kantong Nadia untuk membayar sewa apartemen mewah, membeli tas mahal, bahkan membiayai liburan singkat ke luar kota. Suatu sore, saat hujan turun deras membasahi kota, Amara duduk di ruang kerja rumahnya. Di hadapannya berserakan foto-foto dan dokumen yang dikumpulkan penyelidik swasta yang ia sewa. Di antara foto-foto itu, ada gambar Fahri menggandeng tangan Nadia di lobi hotel, menyerahkan kotak perhiasan pada Nadia di sebuah restoran, dan keluar dari apartemen yang disewakan untuk wanita itu. Air mata Amara menetes. Bukan karena ia masih berharap pada cinta Fahri, tapi karena luka yang tergores dalam di hati seorang wanita yang dikhianati. Namun di sela tangisnya, Amara menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu tersenyum getir. Baiklah Fahri, permainanmu sudah selesai, bisiknya pada diri sendiri. Malam itu Amara mengambil langkah pertama. Ia menghubungi Pak Arif, pengacara yang telah lama mendampingi keluarganya. Pak Arif, saya sudah punya semua buktinya, mulai dari transaksi, foto-foto, hingga laporan penyelidik. Saya ingin kita mulai proses hukumnya, ucap Amara mantap. Pak Arif mengangguk dari seberang telepon. Baik, Nduk. Kita akan rapikan semua dokumen ini agar kuat di mata hukum. Kau harus siap menghadapi proses panjang ini. Amara tersenyum kecil. Saya sudah siap, Pak. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hari demi hari, Amara mulai membangun jebakan hukum dengan sangat rapi. Bersama Pak Arif, ia mempersiapkan laporan kasus penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan aset usaha. Bukti-bukti itu disusun dalam berkas yang tebal, lengkap dengan saksi-saksi dari butik dan pihak bank. Sementara itu, Fahri semakin terlena dengan kehidupan barunya. Ia merasa langkahnya mulus tanpa rintangan. Nadia pun semakin berani memamerkan perhiasan yang ia terima dari Fahri. Dalam satu kesempatan, Nadia mengunggah foto dirinya memakai kalung dan gelang itu ke media sosial, menuliskan caption, "Diberi dari seseorang yang sangat mencintaiku. Aku wanita paling beruntung di dunia." Postingan itu viral di kalangan sosialita kota. Hingga akhirnya, tanpa Nadia sadari, foto itu sampai juga ke tangan Amara. Hati Amara bergetar, bukan karena marah, tetapi karena lega. Itu adalah bukti tambahan yang tak terbantahkan. Barang yang diberikan Fahri kepada Nadia adalah perhiasan yang seharusnya menjadi simbol pernikahan mereka. Amara lalu melakukan hal yang lebih jauh. Ia mendatangi toko emas tempat keluarganya biasa memesan perhiasan. Di sana, ia meminta ahli emas untuk memeriksa foto-foto perhiasan yang diposting Nadia. Sang ahli tersenyum setelah memeriksa dengan kaca pembesar. Bu Amara, saya yakin 100% itu perhiasan replika yang dulu ibu pesan sebelum pernikahan. Bentuknya sama persis dengan desain asli keluarga, tapi materialnya palsu. Saya masih ingat persis permintaan ibu dulu untuk membuat tiruan ini. Amara mengangguk puas. Inilah kepastian yang ia butuhkan. Fahri dan Nadia telah tertipu. Mereka mengira telah menguasai harta mahal, padahal hanya memamerkan kebohongan mereka sendiri. Malam itu, saat Fahri pulang, Amara menyambutnya dengan senyum manis, seperti tak terjadi apa-apa. Kau capek, sayang? Duduk dulu, aku buatkan teh hangat, ucap Amara lembut. Fahri tersenyum lelah. Terima kasih, sayang, kau selalu perhatian. Amara menatap wajah lelaki itu lama. Dalam hatinya ia berkata, menikmati saat-saat terakhir kebebasanmu, Fahri, karena sebentar lagi segalanya akan berubah. Setelah Fahri tidur, Amara kembali meneliti berkas-berkasnya. Besok pagi, ia akan bersama Pak Arif menyerahkan laporan ke kepolisian. Semua bukti sudah lengkap. Foto, transaksi, laporan saksi,
bahkan rekaman suara percakapan Fahri dan Nadia yang berhasil direkam penyelidik. Langkah Amara malam itu terasa ringan. Bukan karena beban hilang, tapi karena ia tahu keadilan akan segera ditegakkan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua wanita yang pernah merasa diinjak harga dirinya. Keesokan harinya, suasana kantor polisi dipenuhi kesibukan. Amara datang dengan pakaian sederhana, tanpa perhiasan mencolok, ditemani Pak Arif. Ia menyerahkan semua berkas pada penyidik, menjelaskan kronologi, dan memberikan keterangan dengan tenang. Penyidik terkesan dengan kerapian berkas itu. Semua bukti mengarah pada penggelapan, penyalahgunaan aset usaha, hingga penipuan. Bahkan, nilai kerugian material yang dihitung dari penggunaan kartu kredit, kas butik, dan reputasi usaha Amara cukup besar untuk menjerat Fahri dan Nadia ke jalur hukum. Bu Amara, kami akan segera proses. Mohon bersabar mengikuti prosedur pemeriksaan selanjutnya, kata penyidik. Amara mengangguk, hatinya lega. Satu tahap telah dilewati. Kini ia hanya menunggu waktu hingga jerat itu menutup rapat dan menenggelamkan Fahri, serta Nadia dalam lubang gelap yang mereka gali sendiri. Matahari pagi menembus jendela kamar Amara, mengiringi langkahnya yang mantap menuju ruang kerja kecil di sudut rumah. Di meja, berkas-berkas laporan hukum tersusun rapi. Senyum tipis terukir di bibir Amara. Ia tahu, semua sudah di jalur yang benar. Namun, satu hal yang belum ia ungkap pada siapapun adalah bagaimana perhiasan itu, mahar yang diberikan pada hari pernikahannya, menjadi senjata rahasia yang menyelamatkan kehormatannya. Hari itu, setelah menyerahkan laporan ke kepolisian, Amara memutuskan untuk mendatangi toko perhiasan keluarga. Tempat yang selama ini menjadi saksi kepercayaan turun-temurun keluarganya dalam menyimpan dan mengelola harta berharga. Selamat pagi, Bu Amara. Ada yang bisa kami bantu? Sapa Pak Yusuf, manajer toko yang sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarga Amara. Amara mengangguk ramah. Pagi Pak Yusuf. Saya ingin kita buat surat resmi untuk melengkapi laporan saya ke polisi. Surat yang menjelaskan bahwa perhiasan mahar saya itu replika, dengan rincian detail bahan dan desainnya. Pak Yusuf tidak terkejut. Ia sudah tahu sejak awal bahwa perhiasan yang diberikan saat pernikahan Amara bukanlah yang asli sepenuhnya. Dulu, atas permintaan Amara, toko itu memproduksi 2 set, satu asli, satu replika dengan detail yang sangat mirip. Hanya berbeda materialnya. Semua dicatat dalam dokumen rahasia toko. Baik, Bu. Surat itu akan kami buat hari ini juga. Kami sertakan foto, sertifikat bahan, dan tanda tangan ahli perhiasan kami, ujar Pak Yusuf. Amara tersenyum lega. Ia tahu surat itu akan menjadi senjata pamungkas. Bukti bahwa Fahri dan Nadia tidak hanya serakah, tetapi juga bodoh karena tak mampu membedakan mana harta asli, mana tipuan. Sementara itu, di sisi lain kota, Fahri dan Nadia tengah menikmati dunia mereka sendiri. Di sebuah kafe mewah, Nadia memamerkan kalung dan gelang yang dikiranya berlian murni pada teman-teman sosialitanya. Lihat ini hadiah dari pria yang benar-benar mencintaiku, kata Nadia sambil memamerkan perhiasannya. Teman-temannya mengagumi, tak ada yang tahu itu hanya batu imitasi. Namun, salah seorang dari mereka, Clara, diam-diam merasa ada yang aneh. Clara adalah istri dari pemilik toko perhiasan terkenal di kota itu. Matanya cukup terlatih melihat kilau berlian asli. Ia tersenyum, tapi hatinya berkata, ini pasti bukan asli. Kilauannya mati. Clara lalu bercerita pada suaminya malam itu. Berita itu beredar di kalangan para pebisnis emas. Tak butuh waktu lama hingga kabar itu sampai juga ke telinga pihak berwajib yang kini tengah menyelidiki laporan Amara. Di rumah, Amara menata langkah selanjutnya. Ia mempersiapkan surat kuasa agar polisi segera memanggil Fahri untuk pemeriksaan awal. Bersama Pak Arif, ia juga menyiapkan gugatan perdata untuk pengembalian dana dan aset butik yang telah disalahgunakan Fahri. Amara tahu, ini bukan hanya soal penjara. Ini soal menegakkan kehormatan dan memastikan semua yang direnggut darinya kembali, meski Fahri harus hancur. Malam itu, Amara duduk di balkon rumah, memandang langit yang bertabur bintang. Angin malam menyapu wajahnya, membawa serta kenangan pahit dan manis bersama Fahri. Namun hatinya mantap. Tak ada ruang lagi untuk memaafkan, karena Fahri sudah mengkhianati segala yang suci dalam pernikahan mereka. Permainan ini akan segera berakhir, Fahri.
Dan aku yang akan berdiri sebagai pemenangnya, bisik Amara pada dirinya sendiri. Esoknya, surat resmi dari toko perhiasan tiba. Pak Yusuf mengantarkan sendiri, bersama dokumen lengkap. Keringat surat keterangan asal-usul perhiasan mahar pernikahan. Dengan ini kami menyatakan bahwa set perhiasan yang diberikan sebagai mahar pada pernikahan Ibu Amara dan Bapak Fahri terdiri dari replika perhiasan berbahan logam berlapis emas dan batu imitasi, dibuat atas permintaan Ibu Amara pada tanggal sekian, sebagai bentuk kehati-hatian dalam penyimpanan aset keluarga. Perhiasan asli disimpan aman di tempat terpisah, diketahui hanya oleh pihak keluarga dan manajemen toko. Ditandatangani Anin Yusuf Santoso, manajer toko perhiasan Sentosa. Aus wirawan ahli perhiasan bersertifikat. Amara menyerahkan surat itu ke penyidik. Reaksi mereka? Terkejut, kagum, dan segera menjadikannya sebagai bukti tambahan yang sangat kuat. Ini luar biasa, Bu Amara. Jarang ada laporan yang sedetail dan sekuat ini. Kami akan percepat prosesnya, kata salah satu penyidik. Hari demi hari, berita tentang laporan Amara mulai terdengar di kalangan terbatas. Beberapa teman Fahri mulai menjauh, takut terseret. Nadia pun mulai merasa ada yang tidak beres. Fahri yang tadinya tenang, kini mulai sering gelisah. Pesan dari bank, panggilan dari kantor polisi, dan desas-desus di sekitarnya membuat Fahri kehilangan tidur. Hingga pada suatu malam, Fahri mendapati surat panggilan polisi di mejanya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Amara, kau yang melakukan ini. Gumamnya lirih, baru menyadari bahwa istrinya selama ini bukan wanita polos yang mudah dipermainkan. Sementara itu, Amara tetap melangkah tanpa ragu. Baginya, kemenangan sejati bukan saat Fahri masuk penjara, tetapi saat ia membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita bisa bangkit, melawan, dan menang dengan harga diri tetap utuh. Dan perhiasan palsu itu, yang dulu dianggap hanya sebagai bentuk kehati-hatian, kini menjadi tameng yang menyelamatkan kehormatan Amara, dan pedang yang menusuk dalam kedada para pengkhianat itu. Pagi itu, suasana rumah Amara terasa berbeda. Bukan karena matahari yang bersinar lebih cerah, atau karena burung-burung berkicau lebih riang, tapi karena di dalam hati Amara, semangat baru telah tumbuh. Semangat seorang wanita yang telah memutuskan untuk menegakkan harga diri dan membalas semua luka yang ditorehkan oleh pengkhianatan. Amara duduk di ruang kerja, ditemani tumpukan berkas yang sudah disusun rapi oleh Pak Arif dan tim hukumnya. Di depannya, surat kuasa, laporan lengkap, dan bukti-bukti telah siap untuk menjadi tameng dan senjata. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi waktu untuk menangisi yang telah terjadi. Kini saatnya bertindak. Bu, kami sudah daftarkan laporan perdata untuk pengembalian aset butik dan ganti rugi atas penggelapan. Polisi juga sudah terima laporan pidana dan akan segera memanggil Fahri dan Nadia untuk pemeriksaan awal. Lapor Pak Arif yang duduk di seberang meja. Amara mengangguk. Terima kasih Pak Arif. Tolong pastikan semuanya berjalan sesuai jalur hukum. Saya tidak mau ada celah bagi mereka untuk lari dari tanggung jawab. Pak Arif tersenyum bangga pada wanita muda yang kini duduk di hadapannya. Ia mengenal Amara sejak kecil, dan hari ini ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang wanita bisa begitu tangguh menghadapi badai rumah tangga. Di sisi lain kota, Fahri mulai merasakan panasnya tekanan yang menghimpit. Sejak menerima surat panggilan polisi, tidurnya tidak pernah lagi nyenyak. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, membayangkan wajah Amara yang selama ini dipandangnya lemah, kini berdiri tegak sebagai lawan yang tak bisa diremehkan. Nadia pun ikut gelisah. Berita tentang laporan polisi dan gugatan perdata itu mulai menyebar di kalangan sosialita. Teman-temannya yang dulu memujanya kini menjauh, takut terlibat masalah. Bahkan apartemen yang selama ini dibayarkan Fahri mulai menunggak sewanya karena uang Fahri tersedot untuk mengurus masalah hukum. Kau bilang ini semua aman, Fahri. Kau bilang Amara bodoh dan tak akan pernah tahu. Lalu sekarang, kita dipanggil polisi. Aku bisa dipenjara karena kau. Bentak Nadia saat mereka bertemu diam-diam di sebuah tempat makan. Fahri hanya menunduk. Wajahnya pucat. Ia tak lagi punya kata-kata manis untuk menenangkan Nadia. Kini ia hanya bisa memikirkan satu hal. Bagaimana caranya lolos dari jebakan yang sudah terlanjur menjerat lehernya. Sementara itu, Amara melangkah semakin mantap.
Hari demi hari, ia menghadiri setiap undangan polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Setiap kali penyidik bertanya, jawabannya selalu tenang dan lugas. Semua bukti ia serahkan. Rekaman CCTV, laporan bank, catatan kas butik, hingga surat resmi dari toko perhiasan yang membuktikan bahwa perhiasan itu palsu. Penyidik kagum pada kelengkapan laporan Amara. Tidak ada celah bagi Fahri dan Nadia untuk mengelak. Bahkan, saat penyidik memeriksa perhiasan yang disita dari apartemen Nadia, hasil uji laboratorium forensik membuktikan bahwa perhiasan itu benar replika, sesuai surat resmi toko keluarga Amara. Bu Amara, kasus ini cukup jelas. Kami segera naikkan status laporan ini ke penyidikan penuh. Selanjutnya kami akan lakukan penahanan jika mereka tidak kooperatif, kata salah satu penyidik. Amara mengangguk, hatinya tenang. Ia tak pernah berharap melihat Fahri dan Nadia menderita demi kesenangannya. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Bahwa harga diri seorang wanita tak bisa dibeli dengan kebohongan, apalagi direnggut dengan pengkhianatan. Hari yang ditunggu pun tiba. Polisi mendatangi rumah Fahri dengan surat perintah membawa. Nadia pun dipanggil secara resmi untuk pemeriksaan. Keduanya tak bisa menghindar lagi. Di kantor polisi, mereka duduk di ruang pemeriksaan, wajahnya muram. Tak ada lagi sisa kebanggaan yang dulu mereka pamerkan. Pak, ini hanya kesalahpahaman. Saya mencintai istri saya. Semua ini salah paham, kata Fahri dengan suara bergetar saat dimintai keterangan. Namun, di hadapan tumpukan bukti, kata-kata Fahri tak berarti apa-apa. Semua sudah jelas. Penggelapan uang usaha, penyalahgunaan kartu kredit, pemberian aset rumah tangga tanpa persetujuan pasangan, dan upaya penipuan. Nadia pun tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir. Ia tak menyangka lelaki yang selama ini diandalkannya justru menyeretnya ke lubang kehancuran. Amara menyaksikan semua ini dari kejauhan. Ia tak datang ke kantor polisi hari itu, tetapi laporan lengkap masuk ke tangannya melalui Pak Arif. Senyumnya mengembang bukan karena melihat penderitaan mereka, tetapi karena tahu bahwa ia telah membela dirinya dengan cara terhormat. Di rumah, Amara duduk di teras, memandangi langit senja yang mulai memerah. Ini baru langkah pertama, Fahri. Dan aku pastikan, kalian akan belajar arti kata penyesalan. Bisiknya pada angin sore yang membawa harapan baru. Namun Amara tidak berhenti di sini. Bersama Pak Arif, ia mulai menyusun langkah berikutnya. Menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik, melindungi usaha kecilnya dari kemungkinan gugatan balik, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sepenuhnya. Amara tahu, perjuangan ini masih panjang. Tapi ia tak lagi gentar. Sebab kini ia sudah membuktikan, dirinya bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Dan langkah balas dendamnya baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa lebih segar di halaman rumah Amara. Angin sejuk menyapu pelan wajahnya yang tampak tenang, tetapi sorot matanya tetap tajam. Di dalam hatinya, Amara tahu, langkah-langkah yang ia susun selama ini mulai membuahkan hasil. Tapi perjuangannya belum selesai. Hari ini, ia harus memastikan bahwa semua bukti yang sudah dikumpulkan menjadi senjata pamungkas untuk menutup jalan Fahri dan Nadia melarikan diri dari jerat hukum. Amara menghela napas panjang. Ia melangkah masuk ke ruang kerjanya, di mana Pak Arif sudah menunggu dengan map-map tebal berisi dokumen. Semua sudah kami lengkapi, Bu. Rekaman CCTV, catatan transaksi bank, laporan dari penyelidik, surat resmi toko perhiasan, hingga foto-foto Fahri dan Nadia di tempat-tempat umum. Tidak ada celah bagi mereka untuk menyangkal lagi, kata Pak Arif sambil menyerahkan map tersebut. Amara membuka map itu satu persatu. Foto-foto Fahri yang menggandeng Nadia di lobi hotel, rekaman suara Fahri menjanjikan perhiasan dan uang pada Nadia, hingga bukti transfer dari rekening butik ke rekening pribadi Fahri. Semuanya lengkap. Bahkan, laporan laboratorium forensik sudah menguatkan bahwa perhiasan yang diberikan Fahri ke Nadia hanyalah replika. Pak Arif, saya ingin satu hal. Pastikan mereka tidak hanya dihukum karena harta yang mereka rusak, tapi juga karena harga diri saya yang mereka injak-injak. Kita tuntut ganti rugi moral seberat-beratnya, ucap Amara mantap. Pak Arif mengangguk setuju. Percayalah, Bu, kita akan tempuh semua jalur hukum yang tersedia. Mereka takkan bisa lari. Di tempat lain, Fahri duduk lunglai di ruang pemeriksaan. Wajahnya pucat, matanya sayu tak berdaya.
Petugas kepolisian mengajukan pertanyaan satu persatu, dan setiap jawabannya justru semakin menjerat dirinya sendiri. Kebohongan yang ia susun selama ini runtuh di hadapan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Saudara Fahri, bagaimana penjelasan Anda terkait transfer dana butik ke rekening pribadi Anda? Tanya penyidik dengan nada tegas. Fahri menunduk. Itu. Saya hanya pinjam sementara. Saya berniat mengembalikannya. Bagaimana dengan perhiasan yang saudara serahkan ke saudari Nadia? Bukankah itu aset rumah tangga yang seharusnya Anda lindungi, bukan diberikan ke orang lain tanpa persetujuan pasangan? Fahri terdiam. Tak ada jawaban. Hatinya menjerit, tetapi lidahnya keluh. Di ruangan lain, Nadia juga tak kalah terpojok. Air mata mengalir di pipinya saat mendengar petugas membacakan hasil uji laboratorium atas perhiasan yang ia banggakan selama ini. Perhiasan ini hanyalah replika. Batu bukan berlian, logam hanya berlapis emas tipis. Saudari sadar telah menerima barang yang bukan milik sah Fahri? Nadia terisak. Saya tidak tahu. Saya kira itu asli. Dia bilang itu tanda cinta. Petugas hanya mengangguk dingin, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Nadia. Semua sudah tercatat, semua sudah terang benderang. Sementara itu, Amara dan Pak Arif menyerahkan dokumen tambahan ke pengadilan untuk memperkuat gugatan perdata. Mereka menuntut ganti rugi material atas uang yang disalahgunakan, kerugian usaha, dan juga ganti rugi moral karena penghinaan terhadap harga diri Amara sebagai istri yang sah. Tak berhenti sampai di sana, Amara juga melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Foto-foto Nadia yang memamerkan perhiasan mahar di media sosial kini menjadi bukti tambahan. Bagi Amara, ini bukan sekadar tentang harta, tetapi tentang kehormatan keluarganya yang dicoreng di hadapan publik. Hari berganti, proses hukum terus berjalan. Fahri dan Nadia tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Teman-teman Fahri yang dulu selalu mendukungnya kini menjauh, tak ingin terseret masalah. Bisnis kecil Fahri mulai hancur karena kepercayaan orang-orang padanya hilang. Nadia, yang dulu dielu-elukan di kalangan sosialita, kini dijauhi dan dicibir sebagai perusak rumah tangga orang. Di balik semua itu, Amara tetap melangkah anggun. Setiap panggilan polisi ia hadiri dengan kepala tegak. Setiap sidang ia jalani dengan sabar. Ia tidak lagi membawa luka di hatinya. Kini yang ada hanya keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang, dan harga diri wanita tak boleh diinjak siapapun. Pada satu malam, Amara duduk di kamarnya, menatap langit-langit sambil merenung. Semua kenangan bersama Fahri berkelebat di pikirannya. Hari pernikahan, malam-malam penuh tawa, harapan yang dulu mereka rajut bersama. Namun semua itu sudah musnah, hancur oleh tangan Fahri sendiri. Ia tersenyum tipis, lalu menatap cermin di hadapannya. Amara yang dulu mungkin terluka, tapi Amara yang sekarang berdiri tegak. Terima kasih Fahri, karena telah mengajarkanku arti waspada, kuat, dan bijak. Proses hukum terus bergulir. Polisi menetapkan Fahri dan Nadia sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal berlapis, penggelapan, penipuan, penyalahgunaan aset, dan pencemaran nama baik. Sementara gugatan perdata mulai memasuki tahap persidangan, dengan pengacara Fahri kelabakan mencari celah untuk membela kliennya. Tapi celah itu tak ada. Semua bukti sudah digenggam Amara. Semua langkah Fahri sudah dicatat, setiap kebohongan sudah terbongkar. Jalan Fahri dan Nadia kini hanya menuju satu arah, ke balik jeruji besi. Malam itu, sebelum tidur, Amara membuka jendela kamarnya, membiarkan angin malam masuk dan menyejukkan hatinya. Sebentar lagi kalian akan tahu bagaimana rasanya berlutut memohon ampun. Seperti aku dulu memohon setetes kejujuran. Tapi kini, aku sudah tak butuh itu lagi. Dan malam itu, langit tampak lebih terang. Sebab seorang wanita telah berhasil menggenggam bukti pengkhianatan, dan sebentar lagi menggenggam keadilan. Hari itu, langit kota tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati mereka yang akan berseteru di ruang sidang. Gedung pengadilan yang megah berdiri kokoh, menjadi saksi bagi setiap pencarian keadilan, dan hari ini menjadi arena bagi Amara, Fahri, dan Nadia. Ruang sidang dipenuhi aroma ketegangan, tempat di mana kebenaran akan diuji, dan kebohongan dipreteli habis-habisan. Amara melangkah masuk dengan tenang, mengenakan busana sederhana berwarna biru tua.
Wajahnya bersih tanpa makeup berlebih, namun sorot matanya tajam. Di sampingnya, Pak Arif membawa berkas-berkas tebal yang telah dipersiapkan matang. Mereka berdua tahu, inilah saatnya bukti-bukti itu berbicara. Di seberang ruang, Fahri duduk dengan wajah lesu. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini tampak berantakan. Ia tak lagi mengenakan setelan mewah, hanya kemeja kusut yang sudah tak muat menahan kegelisahannya. Nadia di sisinya, berbalut pakaian formal, tapi air mukanya pucat pasi. Hilang sudah senyum angkuhnya. Kedua tangan wanita itu saling menggenggam erat, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mereka. Sidang dibuka dengan pembacaan gugatan oleh pihak Amara. Suara Pak Arif lantang jelas menyebut setiap poin gugatan. 1. Penggelapan dana usaha. Fahri terbukti mengalihkan dana butik ke rekening pribadinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama Nadia. 2. Penyalahgunaan aset rumah tangga. Perhiasan mahar yang seharusnya menjadi simbol kehormatan rumah tangga diberikan Fahri kepada pihak ketiga tanpa persetujuan istri. 3. Pencemaran nama baik. Nadia memamerkan perhiasan mahar tersebut di media sosial sebagai tanda hadiah dari pria yang mengaku bujangan, padahal ia suami orang. 4. Ganti rugi moral. Amara menuntut kompensasi atas penghinaan harga diri dan luka batin akibat pengkhianatan yang dipertontonkan di depan publik. Setiap poin diperkuat dengan bukti. Rekaman CCTV, laporan bank, hasil uji laboratorium perhiasan, hingga rekaman percakapan Fahri dan Nadia. Hakim mendengarkan dengan saksama, sementara Fahri dan Nadia hanya bisa menunduk. Giliran pengacara Fahri bicara. Ia mencoba membela kliennya dengan dalih bahwa Fahri tertekan oleh masalah ekonomi, sehingga hilang pertimbangan dan melakukan tindakan itu tanpa niat jahat. Yang mulia, klien kami sangat menyesal. Tindakannya semata-mata karena himpitan hidup, bukan karena ingin menghancurkan rumah tangganya. Ujar pengacara Fahri, suaranya terdengar memelas. Namun hakim tak mudah luluh. Apalagi ketika Pak Arif menunjukkan bukti-bukti liburan Fahri dan Nadia di luar kota, apartemen mewah yang disewa, dan barang-barang mahal yang dibeli dengan dana hasil penggelapan. Jika memang terhimpit ekonomi, bagaimana mungkin ada dana untuk foya-foya? Tanya hakim dengan nada tajam. Pengacara Fahri terdiam, begitu juga Fahri dan Nadia. Sidang terus berjalan. Saksi-saksi dihadirkan. Karyawan butik bersaksi bagaimana Fahri kerap mengambil uang kas tanpa alasan jelas. Petugas bank menjelaskan transfer mencurigakan ke rekening Fahri. Bahkan Clara, sosialita yang pertama kali menyadari perhiasan itu palsu, bersaksi tentang bagaimana Nadia memamerkan barang itu dengan bangga di depan umum. Puncaknya, toko perhiasan keluarga Amara mengirimkan ahli mereka untuk memberikan keterangan. Dengan suara yakin, ahli perhiasan menjelaskan detail replika yang dibuat atas permintaan Amara. Perhiasan yang diberikan saudara Fahri pada pihak ketiga itu adalah tiruan. Nilai materialnya tidak sebanding dengan perhiasan asli yang disimpan aman oleh keluarga Bu Amara, jelasnya. Ruang sidang hening. Bahkan Fahri terlihat semakin menunduk. Kebanggaannya telah runtuh. Nadia meneteskan air mata, menyadari bahwa semua tipu daya mereka telah telanjang di hadapan hukum. Hari demi hari, sidang terus bergulir. Amara hadir setiap kali dipanggil, selalu dengan sikap tegar. Ia tidak pernah menunjukkan kebencian, hanya keteguhan untuk membela harga dirinya. Setiap kalimat yang ia ucapkan di persidangan terdengar tenang, tapi menghujam tepat ke inti masalah. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam semata yang mulia. Saya datang karena saya ingin menegakkan kehormatan yang dirampas dengan begitu hina oleh orang yang seharusnya menjaga saya, ucap Amara dalam salah satu kesaksiannya. Kalimat itu membuat seisi ruang sidang terdiam, bahkan sebagian pengunjung sidang menundukkan wajah karena terharu. Akhirnya, rangkaian sidang pembuktian selesai. Hakim menutup persidangan hari itu dengan wajah serius. Pengadilan akan mengeluarkan putusan dalam waktu dekat. Kepada para pihak, diharapkan bersiap menghadapi konsekuensi hukum dari setiap tindakan, ujar hakim. Fahri dan Nadia keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai. Mata Fahri kosong. Nadia terisak tanpa suara. Mereka berdua tahu, tak ada lagi jalan untuk lari. Jeruji penjara sudah menanti,
dan harga diri mereka telah hancur lebur. Sementara itu, Amara melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Langit yang tadinya mendung mulai merekah, seolah alam pun mengakui bahwa hari itu, kebenaran hampir sampai di puncaknya. Malam itu, di teras rumahnya, Amara memandang langit berbintang. Angin malam membelai lembut wajahnya. Perang ini belum usai, tapi aku sudah menang dalam satu hal. Aku membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tak bisa dibeli, direnggut, atau dipermainkan. Dan esok, keadilan akan benar-benar ditegakkan. Hari itu, gedung pengadilan kembali menjadi pusat perhatian. Sinar matahari menembus kaca jendela ruang sidang, menerangi wajah-wajah tegang yang menanti akhir dari perang panjang ini. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan, kerabat, hingga masyarakat umum hadir, menanti putusan yang akan menentukan nasib Fahri dan Nadia. Semua mata tertuju pada hakim yang akan membacakan putusan atas pengkhianatan, kebohongan, dan penggelapan yang dilakukan pasangan terlarang itu. Amara duduk di barisan depan, mengenakan busana sederhana warna abu-abu. Wajahnya bersih, tenang, dan tatapannya lurus ke depan. Tak ada kebencian, tak ada amarah, hanya ketegasan seorang wanita yang sudah berjuang terlalu lama menegakkan harga dirinya. Di sampingnya, Pak Arif memegang map tipis berisi catatan sidang dan gugatan ganti rugi moral. Sementara di seberang, Fahri duduk dengan bahu lunglai. Matanya sayu, kulit wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Nadia di sisinya menggenggam tangan Fahri dengan erat, namun tatapan matanya kosong, seolah sudah pasrah pada apapun yang akan terjadi. Ketua majelis hakim mengetuk palu 3 kali. Ruang sidang seketika hening. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, mendengar keterangan saksi, mempelajari bukti-bukti, dan mempertimbangkan pembelaan serta pledoi terdakwa, maka majelis hakim memutuskan. Suara hakim menggema di ruang sidang, membuat detak jantung setiap orang di ruangan itu berdegup lebih cepat. Bahwa terdakwa Fahri bin Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan aset rumah tangga, dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal berlapis KUHP. Fahri menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Nafasnya terengah. Nadia mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa Fahri bin Wirawan. Ditambah kewajiban membayar ganti rugi material dan moral kepada korban, Ibu Amara, sesuai tuntutan perdata yang dikabulkan sebagian oleh pengadilan. Suara hakim kembali bergema, kini menunjukkan putusan pada Nadia. Terhadap terdakwa Nadia Wulandari, majelis hakim memutuskan terdakwa turut serta dalam tindak penipuan dan menerima hasil kejahatan. Oleh karenanya, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta kewajiban turut mengganti kerugian moral kepada Ibu Amara. Ruang sidang sejenak hening, lalu riuh dengan bisikan. Beberapa orang berdecak kagum, sebagian lagi menundukkan kepala, merasakan getirnya keadilan bagi mereka yang khianat. Fahri terduduk lemas di kursi pesakitan. Air matanya jatuh, bukan hanya karena vonis yang dijatuhkan, tetapi karena kenyataan pahit yang tak lagi bisa dihindari. Semua kebohongan yang disusun rapi selama ini kini runtuh, berganti dengan hukuman yang menunggu di balik jeruji besi. Nadia, dengan wajah basah air mata, hanya bisa berbisik lirih. "Ampuni aku, Amara. Aku tak bermaksud." Tapi Amara tak bergeming. Ia menatap lurus ke arah hakim, mendengarkan setiap kalimat putusan dengan hati yang lapang. Baginya, ini bukan soal kepuasan melihat mereka menderita. Ini soal menegakkan keadilan dan mengembalikan harga diri yang diinjak. Hakim menutup sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. Suara itu seperti jenderang kemenangan bagi Amara. Bukan kemenangan untuk menyombongkan diri, tetapi kemenangan batin yang menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit dan menegakkan kebenaran tanpa kehilangan kehormatannya. Pak Arif menoleh ke arah Amara dan berbisik, "Selamat, Bu. Kita sudah menempuh jalannya dengan terhormat. Kini tinggal eksekusi putusan dan pengamanan aset." Amara mengangguk. "Terima kasih, Pak Arif. Semoga ini jadi pelajaran, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk siapapun yang berpikir harga diri seorang wanita bisa dipermainkan." Setelah sidang usai, Fahri dan Nadia digiring keluar ruangan. Wajah mereka dipenuhi kepedihan.
Para wartawan membidikan kamera, mengabadikan momen itu. Berita tentang putusan ini segera menjadi sorotan di media. Fahri dan Nadia divonis bersalah, harta dikembalikan, nama baik Amara pulih. Amara keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Wartawan mengerubunginya, namun ia hanya berkata singkat. Terima kasih pada semua pihak yang mendukung keadilan. Ini bukan kemenangan saya seorang. Ini kemenangan untuk setiap wanita yang berani melawan pengkhianatan. Malam itu, di rumah, Amara duduk di balkon menatap bintang. Angin malam membelai rambutnya, membawa ketenangan yang selama ini dirindukan. Kini kalian akan berlutut di balik jeruji, memohon ampun atas keserakahan kalian, tapi aku sudah tak lagi memerlukan kata maaf. Biarlah waktu dan keadilan yang mengajari kalian arti penyesalan. Dan malam itu, Amara menutup matanya dengan damai. Perang panjang telah berakhir. Yang tersisa kini hanyalah perjalanan baru, dengan harga diri yang utuh dan jiwa yang kuat. Waktu terus berjalan, dan hari berganti. Putusan pengadilan sudah lama diketuk, dan kini Fahri serta Nadia menapaki hari-hari mereka di balik jeruji besi. Bagi keduanya, dunia yang dulu penuh gemerlap dan kemewahan kini berubah menjadi tembok kusam, bau lembab, dan suara-suara pintu sel yang berderit setiap pagi. Fahri ditempatkan di sebuah blok tahanan yang dihuni para pelaku kejahatan kerah putih. Di sana, tak ada lagi baju mahal, jam tangan mewah, atau mobil elegan yang bisa dipamerkan. Semua yang ia banggakan selama ini lenyap, berganti dengan seragam lusuh dan rutinitas yang membosankan. Setiap hari ia duduk di sudut sel, termenung memikirkan kejatuhan dirinya sendiri. Nadia pun bernasib serupa. Di dalam sel khusus wanita, ia menghabiskan waktu dengan menangisi kebodohannya. Wajah cantiknya yang dulu selalu dirias kini kusam, matanya sembab, dan tubuhnya mulai kurus. Teman-teman yang dulu mengelilinginya seperti lalat di sekitar madu, kini tak satu pun yang datang menjenguk. Bahkan keluarganya sendiri menjauh karena malu atas perbuatannya. Malam-malam panjang di penjara menjadi waktu untuk merenung bagi keduanya. Fahri seringkali terjaga di atas ranjang kerasnya, memandangi langit-langit yang hanya diterangi cahaya redup. Setiap bunyi derit pintu sel terdengar seperti ejekan bagi dirinya. Hatinya remuk. Penyesalan menghantamnya tanpa henti. Apa yang sudah aku lakukan? Istri yang baik sudah aku hancurkan. Rumah tangga yang harmonis sudah aku buang demi nafsu sesaat. Gumamnya lirih, sementara air mata jatuh membasahi pipinya. Sementara itu, di selnya, Nadia sering terduduk di pojokan, memeluk lutut, tubuhnya gemetar menahan tangis. Tak terhitung berapa kali ia mengingat wajah Amara, wanita yang dulu ia injak kehormatannya, kini berdiri tegak sementara dirinya terpuruk. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku percaya pada janji-janji palsunya? Kenapa aku buta pada keserakahan sendiri? Nadia menyesali setiap langkah yang diambilnya. Hari demi hari, Fahri mencoba menulis surat. Dalam surat itu, ia curahkan segala sesal dan keinginannya untuk meminta maaf. Tapi setiap kata yang ia tulis seolah tak pernah cukup. Lembaran demi lembaran kertas penuh dengan goresan tinta, yang kemudian ia remas dan buang ke sudut sel. Maaf, apa gunanya lagi? Maafku tak akan pernah cukup membayar luka yang kuberi pada Amara, bisiknya lirih. Begitu pula Nadia. Suatu hari, ia mencoba menulis surat kepada Amara, berharap bisa sedikit meringankan beban batinnya. Tapi setiap kalimat yang ia tulis terasa hampa, seolah tak pantas diucapkan. Aku hancurkan harga dirimu, aku injak-injak kehormatanmu, aku tak layak meminta maaf. Nadia hanya mampu menangis, meremas surat itu sebelum sempat dikirimkan. Sementara itu, Amara menjalani hari-harinya dengan penuh kedamaian. Bisnis butik yang hampir hancur karena ulah Fahri kini kembali bangkit. Dengan dukungan rekan dan tim yang setia, butik itu justru berkembang pesat, dikenal sebagai usaha milik seorang wanita tangguh yang mampu melewati badai. Amara tak lagi memikirkan Fahri atau Nadia. Ia sudah menutup lembaran itu. Hidupnya kini fokus pada memperbaiki diri, mengembangkan usaha, dan menginspirasi banyak wanita yang datang padanya untuk meminta nasihat. Suatu sore, saat Amara tengah duduk di teras butik barunya yang megah, Pak Arif datang membawa beberapa lembar surat. Bu Amara, ini surat dari Fahri dan Nadia. Mereka titipkan melalui pengacara mereka.
Isinya permohonan maaf, permintaan belas kasih, dan penyesalan mendalam. Amara menerima surat itu, membacanya perlahan. Setiap kata di surat itu penuh tangisan, sesal, dan permohonan. Namun hatinya tak lagi bergetar. Luka itu sudah lama ia rawat, dan kini telah sembuh. Amara hanya menghela napas panjang, kemudian meletakkan surat itu di meja. Biarlah mereka belajar dari tempat mereka sekarang, Pak Arif. Maaf dari saya. Saya sudah memaafkan sejak lama, tapi bukan untuk membebaskan mereka dari konsekuensi perbuatannya. Mereka harus menanggung akibatnya agar pelajaran ini benar-benar masuk ke dalam hati. Ucap Amara tegas. Pak Arif mengangguk kagum. Ia tahu, Amara bukan hanya menang dalam pengadilan, tapi juga menang dalam memerangi dirinya sendiri, tak membiarkan kebencian menguasai hati. Waktu terus berjalan. Di dalam penjara, Fahri dan Nadia semakin hari semakin sadar bahwa harga diri yang mereka injak itu adalah fondasi hidup mereka sendiri. Dan ketika fondasi itu hancur, runtuhlah seluruh hidup mereka. Mereka mulai mengikuti program pembinaan, membaca kitab suci, mencari ketenangan di antara jeruji. Malam-malam mereka kini diisi dengan doa. Bukan lagi untuk meminta dunia mengembalikan kemewahan, tapi agar diberikan kesempatan menebus dosa dan kesalahan. Di luar sana, Amara tetap melangkah maju. Setiap langkahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Bukan karena ia menjatuhkan orang lain, tetapi karena ia bangkit dengan kepala tegak, tanpa harus mengotori hati dengan dendam yang membakar. Dan pada setiap malam saat ia memandang bintang, Amara selalu berkata dalam hati, "Aku sudah menunaikan tugasku pada diri sendiri. Kini biar waktu dan keadilan Tuhan yang menyempurnakan segalanya." Waktu seolah berjalan lambat bagi Fahri dan Nadia di balik jeruji. Bulan demi bulan berlalu, musim berganti, dan keduanya menjalani hari-hari dengan getir. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi sorak pujian dari orang-orang di sekeliling. Kini hanya ada tembok kusam penjara yang membatasi mereka dengan dunia luar, dan suara derap langkah para sipir yang menjadi nyanyian harian. Fahri setiap hari duduk di sudut sel, menatap kosong ke arah jendela besi yang menghadap tembok tinggi. Di matanya terlukis penyesalan yang dalam. Tak terhitung berapa malam ia menangis dalam diam, mengenang semua kebodohan yang menghancurkan dirinya sendiri. Aku punya istri sebaik Amara. Aku punya rumah tangga yang sempurna. Kenapa aku tega mengkhianatinya hanya karena nafsu sesaat? Gumamnya lirih. Fahri mulai rajin mengikuti bimbingan rohani yang diadakan di lapas. Ia mendalami kitab suci, mencoba mencari makna hidup, mencoba menata hatinya yang remuk. Tak jarang ia menuliskan doa dan permohonan ampun, berharap ada seberkas cahaya yang akan membawanya pada pengampunan sejati. Nadia pun bernasib sama. Wanita yang dulu selalu tampil menawan itu kini tampak lusuh. Rambutnya yang dulu terawat kini tergerai acak-acakan. Ia jarang berbicara. Hari-harinya dihabiskan dengan termenung di pojok sel. Setiap malam, Nadia menangis dalam sepi, menyesali pilihan yang telah menghancurkan dirinya dan orang lain. Andai aku tak rakus, andai aku tak tergoda harta yang bukan milikku, andai aku berhenti saat tahu dia suami orang. Pikir Nadia, namun semua sudah terlambat. Sementara itu, dunia di luar jeruji terus berjalan. Butik Amara berkembang pesat. Tak hanya menjadi butik fashion, kini usahanya merambah dunia pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Amara rutin mengadakan seminar gratis, berbagi kisah perjuangan, mengajari perempuan bangkit dari keterpurukan, mandiri secara ekonomi, dan menjaga harga diri. Media sering meliput Amara. Ia dijuluki sebagai wanita baja yang berhasil melewati badai pengkhianatan tanpa harus kehilangan kehormatan atau membalas dengan kebencian. Suatu hari, seorang jurnalis mewawancarainya. "Bu Amara, apa yang membuat ibu bisa bangkit sekuat ini setelah disakiti begitu dalam?" Amara tersenyum lembut. "Saya hanya belajar satu hal. Jangan biarkan luka mengubah kita jadi pembenci. Luka itu obatnya adalah pengampunan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri agar kita bisa melangkah lagi." Kata-kata itu menginspirasi banyak orang. Nama Amara semakin dikenal sebagai simbol kekuatan wanita yang bangkit, bukan karena menjatuhkan orang lain, tetapi karena menegakkan dirinya sendiri. Fahri dan Nadia di dalam penjara
mendengar kabar ini dari tayangan televisi yang ada di ruang bersama. Wajah Amara muncul di layar, bicara penuh wibawa dan ketegaran. Fahri hanya bisa memandangi layar itu dengan mata berkaca-kaca. Dia begitu kuat. Sedangkan aku, bisiknya lirih, tenggorokannya tercekat. Nadia menangis. Setiap kata Amara yang ditayangkan bagai cambuk yang menampar batinnya. Ia tersungkur di lantai sel, berdoa dalam hati agar kelak diberi kesempatan menebus dosa, walau sekecil apapun. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun hukuman mulai terlewati. Fahri dan Nadia menjadi tahanan teladan karena perilaku baik mereka di dalam. Namun, keduanya tahu, meski masa hukuman bisa selesai, jejak kehancuran yang mereka tinggalkan tak akan hilang begitu saja. Suatu hari, Fahri memberanikan diri menulis surat terakhir untuk Amara. Dalam surat itu, ia tumpahkan seluruh isi hatinya. Amara, maafkan aku. Aku bukan lagi layak disebut suamimu. Bukan lagi layak menyebut namamu dengan mulutku ini. Kau sudah membuktikan bahwa kau jauh lebih mulia dariku. Aku tak minta kau membalas surat ini. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal seumur hidup. Terima kasih, karena kau pernah mencintaiku dengan tulus. Dan maaf karena aku menghancurkannya. Aku doakan kau selalu bahagia, sebab kau pantas mendapatkannya. Fahri, surat itu dikirim melalui pengacaranya. Amara membacanya suatu sore. Setelah menuntaskan membaca, ia hanya tersenyum samar, lalu melipat surat itu rapi dan menyimpannya di kotak kayu kecil bersama dokumen-dokumen penting hidupnya. Tidak untuk dikenang sebagai luka, tetapi sebagai pelajaran tentang betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan. Sementara itu, Amara terus melangkah. Ia merintis yayasan untuk mendukung perempuan korban pengkhianatan rumah tangga. Ia menyediakan pendampingan hukum, pelatihan keterampilan, hingga modal usaha kecil. Setiap hari, ia menjadi saksi betapa banyak perempuan yang senasib dengannya. Dan setiap hari pula ia menjadi cahaya bagi mereka yang hampir padam semangatnya. Dan di setiap langkah itu, Amara tahu bahwa harapan baru telah lahir dari jejak kehancuran masa lalunya. Tuhan menutup satu pintu, tapi membuka jendela yang lebih besar. Luka yang dulu aku tangisi, kini jadi kekuatan yang membawaku menolong banyak jiwa. Ucapnya dalam hati, menatap langit yang memerah menjelang senja. Di balik jeruji, Fahri dan Nadia hanya bisa berharap agar waktu menghapus sedikit demi sedikit dosa mereka, dan semoga kelak di sisa hidup mereka ada kesempatan untuk menebus semuanya, walaupun mereka sadar tak ada yang bisa benar-benar mengembalikan kepercayaan dan harga diri yang telah mereka hancurkan. Dan di luar sana, Amara terus melangkah dengan cahaya yang kini tak hanya menyinari dirinya, tapi juga wanita-wanita lain yang berjuang sepertinya. Hari itu, sinar matahari menyelinap lembut di sela-sela jeruji penjara. Bagi Fahri dan Nadia, sinar itu seakan membawa seberkas harapan, seakan mengingatkan bahwa waktu terus berjalan dan masa penebusan mereka, sedikit demi sedikit, mulai mendekati ujungnya. Namun mereka tahu, meski masa hukuman bisa berakhir, beban di hati mereka takkan sirna begitu saja. Luka yang mereka torehkan pada Amara lebih dalam daripada sekadar masa tahanan. Fahri duduk di sudut selnya, menatap cahaya matahari yang menari di lantai. Tangannya memegang buku doa yang sudah lusuh. Sejak beberapa bulan terakhir, ia rajin membaca doa, berharap Tuhan membuka jalan untuk menebus dosa-dosanya. Sementara Nadia, di sel perempuan, terduduk memeluk lututnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tetapi hatinya perlahan mulai menemukan secercah kesadaran. Penyesalan yang selama ini menyiksa kini berubah menjadi tekad. Jika ada kesempatan, ia ingin memohon ampun secara langsung pada wanita yang mereka sakiti. Suatu hari, Fahri memberanikan diri menemui petugas pembinaan narapidana. Dengan suara bergetar, ia mengajukan permintaan sederhana namun penuh beban. "Pak, apakah mungkin saya bisa menemui Bu Amara? Saya ingin memohon maaf secara langsung sebelum masa hukuman saya berakhir." Petugas menatap Fahri lama. Ia bisa melihat kesungguhan di mata lelaki itu, sesuatu yang jarang ia temui pada tahanan-tahanan lain yang pernah dibinanya. Petugas itu pun berjanji akan mencoba menghubungi pihak luar untuk menyampaikan permohonan itu. Nadia pun melakukan hal serupa. Dengan suara lirih,
Ia memohon agar diperkenankan meminta maaf kepada Amara secara langsung, walau hanya sebentar. Saya hanya ingin beliau tahu, saya benar-benar menyesal. Bukan untuk membebaskan diri, tapi untuk menenangkan hati saya sendiri, ucapnya pelan. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Amara melalui Pak Arif. Bu, pihak lapas menghubungi. Fahri dan Nadia memohon kesempatan bertemu ibu, untuk meminta maaf secara langsung. Keputusan ada di tangan ibu, kata Pak Arif dengan hati-hati, tak ingin mendesak Amara. Amara terdiam lama. Ia menatap keluar jendela ruang kerjanya. Di luar sana, langit biru membentang, dan angin sore meniup lembut dedaunan. Hatinya bergejolak. Bukan karena benci, bukan karena ingin melihat mereka menderita, tapi karena ini adalah momen yang sudah lama ia bayangkan. Saat di mana mereka akan berlutut, memohon ampun atas luka yang telah mereka ukir. Akhirnya Amara menjawab, "Baiklah Pak Arif, saya akan temui mereka. Bukan untuk mereka sebenarnya, tapi untuk diri saya sendiri. Agar saya benar-benar menutup bab ini, tanpa ada sisa beban sedikit pun." Hari yang dinanti tiba. Amara melangkah memasuki lapas, ditemani Pak Arif. Wajahnya tetap anggun, langkahnya mantap. Para petugas lapas menyambutnya dengan penuh hormat, menyadari siapa Amara dan perjuangan panjangnya. Di ruang pertemuan sederhana itu, Fahri dan Nadia sudah menunggu. Begitu Amara melangkah masuk, mereka sontak berdiri, lalu bersimpuh di lantai, tanpa peduli pada para petugas yang menyaksikan. Air mata mereka jatuh bercucuran. "Amara, maafkan aku. Aku hancurkan hidupmu. Aku hancurkan kepercayaanmu. Aku menyesal seumur hidupku," ucap Fahri dengan suara parau. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia benar-benar berlutut, menyentuh lantai dengan dahinya, seolah berharap bumi menelannya karena malu. Nadia pun menangis tanpa henti. "Bu Amara, saya mohon ampun. Saya buta, saya serakah, saya hancurkan rumah tangga ibu. Tolong maafkan saya. Saya tak pantas berdiri di hadapan ibu." Amara menatap mereka lama. Hatinya bergetar, bukan karena puas melihat mereka memohon, tapi karena inilah akhir dari semua luka. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa hidup tenang tanpa beban. Tapi ingat, maaf bukan berarti aku melupakan. Apa yang kalian lakukan mengajariku satu hal. Harga diri wanita itu tak ternilai, dan jangan pernah kalian injak harga diri siapapun lagi dalam hidup kalian." Fahri dan Nadia hanya bisa menangis. Mereka tak mampu mengucap sepatah kata pun lagi. Hanya air mata dan isak tangis yang keluar, tanda bahwa kata-kata Amara menancap dalam di hati mereka. Pertemuan itu hanya berlangsung singkat. Amara melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia keluar dari ruangan itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban panjang yang menghimpit dadanya selama ini seolah terangkat seluruhnya. Di luar gedung lapas, Amara memandang langit. Sinar matahari sore menyapanya hangat. Ia tersenyum. "Kini aku benar-benar selesai. Kini aku benar-benar bebas, bukan hanya dari pengkhianatan, tapi dari beban dendam." Pak Arif menatap Amara dengan kagum. "Ibu luar biasa. Tak banyak orang sekuat ibu." Amara hanya menjawab pelan, "Aku hanya seorang wanita yang belajar dari luka, Pak. Dan aku ingin menjadikan luka itu cahaya, bukan api yang membakar." Sementara itu, di balik jeruji, Fahri dan Nadia kembali ke sel masing-masing. Mereka tahu, permohonan ampun mereka telah tersampaikan, dan kini tugas mereka adalah menjalani sisa hukuman dengan ikhlas. Bukan untuk bebas, tapi untuk menjadi manusia baru yang lebih baik. Dan Amara? Ia terus melangkah ke depan. Setiap langkahnya kini dipenuhi cahaya harapan baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua wanita yang berjuang menegakkan harga diri. Pagi itu, cahaya mentari menembus jendela kaca besar, ruang kerja Amara. Angin sejuk meniup lembut, menggoyangkan tirai tipis yang menghiasinya. Suasana kantor barunya jauh berbeda dengan masa-masa kelam dulu. Aroma wangi kopi dan bunga segar menyatu di ruangan yang kini menjadi pusat aktivitas Yayasan Sinar Wanita, yayasan yang didirikan Amara untuk memberdayakan perempuan yang pernah terpuruk karena pengkhianatan, kekerasan, atau penindasan dalam rumah tangga.
Amara berdiri di depan jendela, menatap kota yang sibuk di bawah sana. Hatinya damai. Perjalanan panjang yang penuh luka telah mengantarnya sampai ke titik ini. Sebuah titik di mana ia tak hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak jiwa lain yang membutuhkan. Hari itu, Yayasan Sinar Wanita menggelar seminar besar yang dihadiri ratusan perempuan dari berbagai penjuru. Amara naik ke atas panggung sederhana yang sudah disiapkan. Wajah-wajah penuh harapan menatapnya. Beberapa dari mereka adalah korban rumah tangga. Ada pula yang baru mulai merintis usaha kecil demi menyambung hidup. Dan sebagian lagi perempuan tangguh yang ingin belajar dari Amara. Dengan suara tenang namun penuh kekuatan, Amara membuka pidatonya. Dulu, saya berdiri di tempat gelap. Dikhianati, dipermalukan, dirampas harga diri saya. Tapi dari tempat gelap itulah saya belajar bahwa kita tak boleh membiarkan luka menjadikan kita lemah. Luka itu harus kita ubah menjadi cahaya. Cahaya yang menuntun kita, dan cahaya yang menuntun perempuan lain untuk bangkit. Para peserta terdiam, menyimak setiap kata Amara. Sebagian dari mereka meneteskan air mata, merasa seakan Amara berbicara langsung pada luka mereka sendiri. Jangan biarkan siapapun merampas harga diri kita. Jangan biarkan siapapun menginjak martabat kita. Dan jangan biarkan siapapun memadamkan cahaya kita. Sebab kita berharga. Kita kuat. Kita bisa berdiri sendiri, dan kita bisa saling menguatkan. Tepuk tangan membahana, menggetarkan ruangan. Bagi Amara, itu bukan sekadar tepuk tangan. Itu adalah tanda bahwa perjuangannya tak sia-sia. Seusai seminar, Amara berbincang dengan beberapa peserta. Seorang ibu muda menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Bu Amara, saya dulu hampir menyerah. Suami saya khianati saya, bawa kabur harta kami, tinggalkan saya dan anak saya begitu saja. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya ingin bangkit. Saya ingin anak saya bangga pada ibunya. Amara memeluk perempuan itu erat. Kau sudah mengambil langkah pertama yang luar biasa. Kau sudah berani berkata, aku mau bangkit. Itu lebih dari cukup untuk memulai jalan baru. Hari-hari Amara kini diisi dengan aktivitas sosial. Selain mengelola yayasan, ia juga menjadi pembicara di berbagai forum, menulis buku, dan menginisiasi program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Butik miliknya tetap berjalan sukses, namun Amara kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu sesama. Ia juga membangun kerja sama dengan banyak lembaga hukum, menyediakan bantuan bagi perempuan yang ingin memperjuangkan haknya secara adil. Amara tahu betul rasanya berdiri di pengadilan, memperjuangkan harga diri yang diinjak. Ia tak ingin ada perempuan lain yang harus berjuang sendirian. Sementara itu, di tempat lain, Fahri dan Nadia menjalani sisa hukuman mereka. Mereka tetap mengikuti pembinaan, bekerja di dalam lapas, dan berusaha menebus kesalahan mereka semampunya. Kabar tentang Amara yang kini menjadi sosok inspirasi bagi banyak perempuan sampai juga ke telinga mereka. Setiap mendengar namanya, hati mereka terasa teriris. Bukan lagi karena benci atau iri, tetapi karena malu atas perbuatan mereka di masa lalu. Fahri sering termenung di sudut sel, membayangkan Amara yang berdiri di hadapan ratusan orang, memberikan harapan dan kekuatan. Dialah pemenang sesungguhnya, ucap Fahri dalam hati. Sedang aku hanya bayang-bayang dari kesalahan yang kulakukan sendiri. Nadia pun tak jauh berbeda. Setiap malam ia mendoakan Amara, berharap suatu hari Tuhan benar-benar mengampuni dosanya dan memberinya kesempatan memperbaiki hidup. Suatu sore, Amara duduk di balkon rumah barunya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di tangannya, sebuah buku catatan tua berisi coretan perjalanan hidupnya. Dari kebahagiaan, luka, pengkhianatan, hingga kebangkitan. Ia membuka lembar demi lembar, lalu menutupnya dengan senyum lega. Semua sudah kutempuh. Kini jalan baru telah terbentang. Aku tak akan menoleh lagi pada masa lalu, sebab masa depan penuh dengan harapan yang harus kugenggam. Angin senja membelai wajahnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala, seolah menyambut langkah-langkah baru Amara yang kini bebas, kuat, dan penuh cahaya. Dan malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Amara memantapkan langkahnya. Sebab cerita hidupnya tak lagi tentang luka, tetapi tentang bagaimana luka itu menjelma jadi kekuatan
untuk menerangi jalan banyak jiwa. Cerita ini mengajarkan kita bahwa harga diri seorang wanita adalah sesuatu yang tak ternilai dan tak boleh diinjak atau dipermainkan oleh siapapun. Luka akibat pengkhianatan memang terasa pahit, tetapi bukan alasan untuk membalas dengan dendam yang membakar. Justru dari luka itulah kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berharga di mata diri sendiri dan orang lain. Akhirnya, cerita ini memberi kita pelajaran berharga, bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, kita harus berani bangkit dan menjadikan luka sebagai cahaya untuk menuntun langkah. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar bukan terletak pada seberapa keras kita membalas, tetapi seberapa ikhlas kita mengubah luka menjadi kekuatan untuk menolong diri sendiri dan sesama. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.